Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel yang membahas tentang seputar broiler. Baiklah rekan-rekan peternak maupun rekan-rekan yang ingin belajar beternak ayam broiler. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan kondisi ayam saya pada umur 15 hari. Jadi pada saat ini alhamdulillah ayam saya dalam keadaan sehat. Kita bisa melihat kondisinya sekarang bagaimana. Alhamdulillah keadaan ceria, cerah. Begitu juga dengan kondisi yang ada di luar, kondisi lingkungan. Pada saat saya mengambil video ini, hari telah menunjukkan jam 3 lewat. Sedikit mendung teman-teman, namun tidak masalah untuk pertumbuhan, untuk masa brooding kita saat ini. Karena pada saat ini umur ayam saya telah berumur 15 hari. Mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya atau yang menjadi pertanyaan, kapan saatnya kita akan melakukan penurunan liter nih teman-teman. Liter biasanya saya turunkan sekiranya di umur 17 dan 18 hari. Tergantung kondisi juga teman-teman. Seandainya liter kita ini telah mulai menipis, ini teman-teman, liter kita ini sudah mulai menipis, maka kita akan lakukan penurunan sekam biasanya di umur 17 dan 18 hari. Kami pun melakukannya secara bertahap teman-teman, 2 brooding per hari. Umpamanya di umur 17 kita lakukan penurunan 2 brooding, dan umur 18 kita lakukan 2 brooding lagi. Kita dapat melakukan penurunan sekam silih berganti karena kita melakukan sistem pengutipannya juga silih berganti teman-teman. Misalnya pada hari kemarin dilakukan pengutipan pada 2 broodingnya ini, dan pada hari ini dilakukan pengutipan brooding yang sebelah ujung sana. Sekarang sedang berlangsung dalam tahap memasukkan ke dalam karung. Mungkin sebentar lagi akan siap dilakukan pengutipan. Maka dari itu makanya kita bisa lakukan penurunan sekam dengan cara silih berganti. Jadi sekarang umur 15 hari, 16 hari, besok dilakukan pengutipan pada brooding yang ini. Umur 17 hari kita dapat melakukan penurunan sekam di brooding yang ujung sebelah sana. Dan umur 18 hari itu kita lakukan penurunan sekam pada brooding yang sebelah sini. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga dari teman-teman, mengapa kita melakukan brooding sampai 2 minggu atau malah melebihi dari 2 minggu. Ini tujuannya agar kita mendapatkan daya tahan tubuh dari ayam kita ini. Maka dari itu, sebelum melakukan penurunan sekam, saya menyarankan kepada rekan-rekan baik yang pemula maupun yang sama peternak, seandainya ada masalah dengan ayam kita seperti adanya penyakit yang terjadi atau menampakkan gejala-gejala sakit di saat kita masih melakukan atau masih ada liter ini, sebaiknya kita selesaikan atau sebaiknya kita sembuhkan dulu ayam kita sebelum kita melakukan penurunan liter. Dari pengalaman saya di saat periode tertentu saya mengalami, sebelum ayam turun liter, ayam saya mengalami sakit. Jadi setelah saya menurunkan liter, karena pengobatan yang tidak tuntas, ayam saya tetap mengalami sakit. Jadi bisa jadi ini sakitnya berlanjut karena perubahan dari kondisi yang sebelumnya ada liter dan telah berubah dengan kondisi yang berhubungan langsung dengan lingkungan, yaitu dengan jalan di atas lantai bambu.
Maka dari itu saya menyarankan seandainya ada masalah sebaiknya selesaikan dulu sebelum turun sekam, turun liter. Walaupun kita melakukan pengobatan setelah turun sekam atau turun liter, itu belum tentu juga akan berhasil lagi teman-teman, karena pengobatan itu lebih susah daripada pencegahan. Maka dari itu lebih baik kita mencegah sebelum terjadi ayam sakit. Salah satunya itu dengan cara manajemen yang baik selama masa brooding ini, manajemen liter, manajemen udara, manajemen terhadap air, pakan, dan semuanya. Ini tujuan kita adalah agar didapatkan daya tahan tubuh dari ayam yang maksimal. Selanjutnya yang menjadi target kita selama masa brooding ini, selain dari daya tubuh atau daya tahan tubuh ayam, yaitu berkembangnya sistem pencernaan ayam dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan ransum atau pakan yang sesuai dengan kebutuhan dari tubuh ayam. Jadi di saat kita memberikan pakan ayam, jangan dilakukan dengan cara berhemat, apalagi di 2 minggu pertama ini teman-teman. Berilah pakan sesuai kebutuhan ayam. Seandainya pada minggu pertama kita menghabiskan 20 sak untuk ayam kapasitas 5.000 ini, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting pakan yang melebihi target. Biasanya berat badan atau bobot ayam juga akan melebihi target. Dengan sendirinya jika pakan kita melebihi target selama brooding ini, nanti pada akhir atau menjelang panen, berat atau bobot ayam kita juga akan maju teman-teman. Ini sangat menguntungkan kita. Umpamanya biasanya kita mendapatkan berat di umur 35 hari di berat 2 kilo. Dengan adanya manajemen yang baik, manajemen pakan yang baik, melebihi target dari masa brooding kita pakannya, sehingga berat nanti kita harapkan di saat panen di umur 34 hari sudah mencapai 2 kilo. Begitu juga di selama masa brooding ini, kita harapkan nantinya ayam secara bertahap dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena sebagaimana kita ketahui ayam tidak memiliki kelenjar keringat teman-teman. Berarti kita yang akan melatih, istilahnya dalam tanda kutip, kita yang akan melatih mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan seiring dengan pertumbuhan dari ayam kita sendiri. Tadi malam juga telah dilakukan pemberian vaksin pada ayam kita ini. Vaksin yang diberikan adalah vaksin Endeklon, itu pada umur 14 hari. Ini kita mengharapkan daya tubuh ayam nantinya terhadap penyakit ND atau penyakit yang dengan pernapasan minimal bisa dikurangi atau tidak terjadi pada ayam kita ini. Gimana prosesnya pemberian vaksin akan saya jelaskan pada video selanjutnya teman-teman. Vaksin ini merupakan vaksin yang boleh dikatakan juga vaksin yang wajib mesti kita lakukan di kandang ayam. Setelah pemberian vaksin Endeklon, maka untuk manajemen air minumnya teman-teman tetap memberikan vitamin. Saya yang biasanya menggunakan Biogreen atau rekan-rekan menggunakan jenis vitamin yang lain juga tidak masalah. Apalagi mungkin 2 hari atau 3 hari lagi kita akan melakukan penurunan sekam. Vitamin cukup bagus untuk mengurangi stres yang terjadi pada ayam.
Jadi untuk sanitasi air minum dengan menggunakan kaporit, sebaiknya sehari setelah dilakukan pemberian vitamin ini jangan kita berikan air yang mengandung kaporit. Jadi seandainya teman-teman ingin memberikan dari kaporit, berikanlah setelah 1 hari pemberian vaksin. Jadi di saat kita memberikan vaksin umpamanya di umur 14 hari, berikanlah air mengandung kaporitnya untuk sanitasi pada umur 16 hari. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi sebagai kesimpulannya adalah baiknya kita lakukan manajemen selama brooding ini, manajemen secara bertahap. Kita melakukan manajemen yang secara tak terduga, secara tiba-tiba. Pertama, kita melakukan pemberian pakan yang tidak kontinu, yang tidak terus-menerus. Ini tidak baik untuk pertumbuhan ayam di masa broodingnya teman-teman. Berilah pakan secara terus-menerus, jangan sampai pakan yang ada di tempat makan habis. Ini tidak baik untuk pertumbuhan dari ayam, apalagi di awal masa broodingnya ini. Kita mengharapkan pertumbuhan pencernaannya berkembang dengan baik. Ayam yang sehat, ayam yang boleh dikatakan kita berhasil di masa brooding ini, nantinya setelah turun sekam atau turun liter, setelah melewati masa brooding ini, insya Allah kita akan mudah lagi teman-teman untuk beternak ayamnya. Kita akan mendapatkan daya tahan tubuh yang baik untuk masa pertumbuhannya sampai panen. Jadi saya mengharapkan demikian teman-teman. Saya mengharapkan juga doa dari teman-teman semua agar ayam saya selamat, sehat sampai panen, mendapatkan bobot yang maksimal, MCR yang rendah, kematian yang juga rendah. Demikianlah sedikit berbagi saya pada kesempatan ini. Teman-teman ada pertanyaan atau ada perbedaan dari apa yang saya lakukan di kandang, silakan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.